Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Husnuniati. Di sini saya dari kelompok 2 kelas A3. Di sini saya akan membahas tentang pengertian Al-Qur'an, wahyu, dan hadis qudsi beserta perbedaannya. Yang pertama, Al-Qur'an. Al-Qur'an berasal dari bahasa Arab yang merupakan akar kata dari qara'a yaqra'u yang artinya membaca. Akar kata qara'a ini memiliki arti al-am'u yang artinya mengumpulkan dan menghimpun. Secara istilah, Al-Qur'an adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab yang sampai kepada kita secara mutawatir, ditulis dalam mushaf, dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Membacanya berfungsi sebagai ibadah, dan Al-Qur'an sebagai mukjizat Nabi Muhammad, juga sebagai hidayah dan petunjuk bagi umat manusia. Pengertian Al-Qur'an secara umum. Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Qur'an ini diturunkan melalui perantaran malaikat Jibril. Al-Qur'an menggunakan bahasa Arab dan diturunkan secara mutawatir atau bertahap-tahap. Al-Qur'an ditulis dalam sebuah mushaf yang artinya lembaran-lembaran yang dibukukan. Kemudian Al-Qur'an ini jika dibaca, mendengarkan, dan mengamalkan akan mendatangkan pahala dan bernilai ibadah. Yang kedua, wahyu. Wahyu secara etimologi memiliki beberapa arti, yaitu isyarat, perkataan, surat, ilham, perkataan yang samar, dan semua informasi yang diberikan kepada orang lain. Secara istilah, firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi tentang hal-hal yang dikehendakinya, baik berupa hukum syariat dan risalah kenabian yang bersifat rahasia. Yang ketiga, pengertian hadis qudsi. Hadis qudsi merupakan perkataan Nabi yang disandarkan kepada Allah, yakni lafadznya diucapkan melalui Nabi, sedangkan ide dan maknanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun perbedaan antara Al-Qur'an dan hadis qudsi. Yang pertama, lafadz dan maknanya berasal langsung dari Allah. Sedangkan hadis qudsi maknanya berasal dari Allah namun lafadznya melalui Nabi. Al-Qur'an ini bila dibaca akan mendatangkan pahala, sedangkan hadis qudsi tidak demikian, yang artinya tidak mendatangkan pahala. Kemudian Al-Qur'an adalah wahyu Tuhan yang diterima Nabi Muhammad melalui perantaran malaikat Jibril, sehingga Jibril membacakan wahyu dengan permulaan kata qul, dan Jibril membahasakan Tuhan dengan sebutan namanya. Sedangkan hadits qudsi ini adalah wahyu Tuhan yang diterima Nabi Muhammad SAW tanpa perantaran malaikat Jibril, sehingga tidak ada kata qul di awal kalimat dan Allah membahasakan dirinya dengan sebutan aku. Al-Qur'an ini diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul, sehingga Nabi Muhammad wajib menyampaikan kepada seluruh umatnya. Sedangkan hadis qudsi ini diterima secara khusus kepada Nabi, sehingga tidak ada kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Sekian dari presentasi saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.